Halo teman CPNS, selamat datang di channel teman CPNS. Di video kali ini kita akan membahas tentang pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Menjadi seorang pegawai negeri sipil terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil pusat yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai negeri sipil pusat dibiayai oleh APBN dan dikomandoi langsung oleh pimpinan lembaga atau menteri. Sedangkan PNS daerah dibiayai oleh APBD. Yang ketiga, ada pegawai BUMN, badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. BUMN juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. BUMN diartikan sebagai segala bentuk usaha atau suatu perusahaan milik negara yang bertujuan memberikan jasa atau layanan untuk kepentingan publik. Contohnya PLN, kantor pos. Perbedaan secara umum PNS dan BUMN. PNS pusat bekerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat di bidang layanan publik atau non-profit. Formasi yang dibuka untuk mengisi jabatan di kementerian, lembaga pemerintahan, non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Dan PNS pusat seluruhnya milik negara. Sedangkan PNS daerah sama seperti PNS pusat. PNS daerah pun bekerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat di bidang layanan publik atau non-profit. Instansi daerah perangkat daerah provinsi atau Pemprov dan perangkat daerah kabupaten atau Pemkab atau kota Pemkot yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Dan PNS daerah seluruhnya milik negara. Sedangkan pegawai BUMN yaitu bekerja untuk memenuhi kepuasan konsumen di sektor layanan yang bersifat profit. BUMN melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga pegawainya tidak dikaji dari APBN. Dan BUMN tidak semuanya milik negara. Yang selanjutnya tentang penempatan wilayah kerja. PNS pusat penempatannya di seluruh Indonesia tetapi hanya di kementerian atau lembaga yang sama. Seperti di kementerian, sekretariat, dan pemerintahan. Sedangkan PNS daerah penempatannya di daerah yang sama tetapi bisa saja berbeda dinas atau lembaga. Seperti di kementerian, kantor pemerintahan daerah, kecamatan, kelurahan, dan kantor desa. Sedangkan pegawai BUMN penempatannya di seluruh Indonesia dan di BUMN yang sama dan ditempatkan di seluruh perusahaan. Yang selanjutnya ada benefit yang diterima oleh pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Pegawai negeri sipil pusat dan daerah mendapatkan gaji, tunjangan, asuransi, pajak, dan pensiun. Sedangkan pegawai BUMN mendapatkan gaji, tunjangan, asuransi, pajak, dan pensiun. Menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 mengatur besaran gaji yang diterima berdasarkan kinerja, golongan, pangkat, dan tugas yang berbeda-beda. Berikut penjelasan tentang besaran gaji yang diterima oleh PNS berdasarkan golongannya. Ada 6 jenis tunjangan PNS yang diberikan negara selain gaji pokok, yaitu tunjangan kinerja, uang makan, tunjangan jabatan, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan uang dinas. Sama halnya dengan gaji pokok, proporsi tunjangan yang didapatkan akan disesuaikan berdasarkan golongan dari PNS. Berikut penjelasan tentang tunjangan kinerja, uang makan, dan tunjangan jabatan yang diterima oleh pegawai negeri sipil.
Selanjutnya, berikut ini penjelasan tentang tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan uang dinas. Berikut ini asuransi yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, program pensiun. Yang ketiga, tabungan hari tua. Dan yang keempat, jaminan kematian. Dan berikut ini merupakan pajak dari pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya tentang gaji pegawai BUMN. Permasalahan gaji tidak usah diragukan lagi saat jadi karyawan perusahaan milik negara. Pasalnya, gaji yang didapatkan sangat tinggi. Untuk pegawai yang baru masuk saja bisa mendapatkan gaji pokok sekitar 6-7 juta rupiah. Berikut contoh bidang pekerjaan beserta gajinya. Asuransi pegawai BUMN. Yang pertama, asuransi kesehatan. Yang kedua, asuransi diri dan keluarga. Yang ketiga, asuransi kecelakaan kerja. Tunjangan pegawai BUMN. Yang pertama, tunjangan kemahalan atau keperluan sehari-hari. Yang kedua, tunjangan hari tua. Yang ketiga, tunjangan dana pensiun. Yang keempat, tunjangan hari raya. Yang kelima, insentif jabatan. Dan yang keenam, bonus tahunan. Dan berikut ini merupakan pajak pegawai BUMN. Nah, itu dia info yang telah kami rangkum mengenai PNS dan BUMN. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jika video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman CPNS, selamat datang di channel teman CPNS. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem seleksi CPNS bagian pertama, yaitu tentang pendaftaran. Penasaran kan apa saja? Yuk simak videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai panitia seleksi penerimaan nasional. SSCASN dapat diakses dengan alamat sscasn.bkn.go.id. Untuk mendaftar seleksi CPNS, silahkan masuk ke halaman sscn.bkn.go.id. Warga negara Indonesia yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai peraturan masing-masing instansi seperti formasi, jabatan, dan lain-lain selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi. Pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota masing-masing untuk konsolidasi data dan menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai formasi berikut: nomor induk KTP, nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor telepon, dan permasalahan. Dan kamu bisa menghubungi layanan Helpdesk Ditjen Dukcapil di nomor telepon 0811 8005 373 atau di email callcenter.dukcapil@gmail.com. Nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Identitas nama tidak dapat diubah setelah klik akhir pendaftaran di halaman SSCN, namun dapat diperbaiki ketika Anda telah lulus seleksi CPNS dengan melampirkan nama yang sesuai pada ijazah tanpa gelar. Untuk formasi CPNS tahun ini, setiap pelamar CPNS hanya dapat mendaftar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Periode pendaftaran adalah satu kurun waktu tertentu di mana beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada periode yang bersamaan.
Formasi khusus adalah formasi lain yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019, yaitu yang pertama, putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Yang kedua, diaspora. Yang ketiga, penyandang disabilitas. Yang keempat, putra atau putri Papua dan Papua Barat. Dan yang terakhir, tenaga pengamanan cyber. Lakukan clear history, bersihkan riwayat dan cookies, kemudian refresh browser Anda. Data tempat lahir yang digunakan sampai pada daerah tingkat 2 kabupaten atau kota pada saat Anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang Anda ketik benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, maka dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman Helpdesk SSCN di helpdesk.bkn.go.id/sscn. Setelah melakukan pendaftaran akun SSCN, maka Anda dapat langsung melakukan pengisian biodata pendaftaran dengan login menggunakan nomor induk kependudukan serta password yang sudah dibuat di halaman akun. Anda dapat mengganti instansi yang telah Anda pilih selama Anda belum mengklik tombol akhiri pendaftaran. Namun, apabila Anda telah mengakhiri pendaftaran, maka Anda tidak dapat melakukan perubahan kembali. Untuk mengetahui lokasi tes, silakan menghubungi instansi yang dilamar. Silahkan akses ke halaman Helpdesk SSCN di helpdesk.bkn.go.id/sscn dan kemudian pilih menu nomor induk kependudukan yang didaftarkan oleh orang lain dan lengkapi form isian yang tersedia. Silakan akses halaman Helpdesk di SSCN, helpdesk.bkn.go.id/sscn, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Silahkan pilih lain-lain di kolom program studi, lalu lanjutkan pendaftaran ke tahap selanjutnya. Silakan akses halaman SSCN di sscn.bkn.go.id dan kemudian pilih menu layanan informasi, lalu info lowongan, kemudian lengkapi form isian yang dibutuhkan. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggahan. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, maka pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Apabila pelamar dapat membuktikan bahwa dokumen persyaratan yang telah diunggah atau disampaikan telah sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang telah ditentukan oleh instansi, maka instansi wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Dengan catatan, dokumen persyaratan yang digunakan untuk sanggahan adalah data pelamar saat awal mendaftar di SSCN 2019. Anda dapat melakukan sanggahan pada halaman SSCN di sscn.bkn.go.id setelah pengumuman seleksi administrasi. Nah, itu dia pertanyaan umum yang sering ditanyakan seputar CPNS. Kita akan bahas bagian kedua, yaitu tentang pertanyaan soal persyaratan CPNS di video selanjutnya ya. Jadi, jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Halo teman CPNS, selamat datang di channel teman CPNS. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem seleksi CPNS bagian kedua, yaitu persyaratan menjadi PNS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Saat mendaftar, batas usia pelamar CPNS tahun 2020 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dosen, peneliti, dan perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019. Surat keterangan kependudukan dapat digunakan untuk persyaratan melamar CPNS tahun 2019. Tergantung syarat pendaftaran pada masing-masing instansi yang membuka pendaftaran SSCN. Calon pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk periode selanjutnya. Gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Berikut daftar kontak yang dapat Anda hubungi terkait masalah STR. Nah, itu dia pertanyaan yang sering ditanyakan terkait persyaratan menjadi calon pegawai negeri sipil. Selanjutnya, kita akan membahas fakta bagian ketiga, yaitu perbaikan data CPNS. Jadi, jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman CPNS, selamat datang di channel teman CPNS. Di video kali ini, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem seleksi CPNS bagian ketiga, yaitu perbaikan data CPNS. Maka dari itu, simak videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Setiap instansi mempunyai persyaratan yang khusus, maka dari itu untuk pelamar wajib memahami secara cermat dan teliti sebelum memutuskan untuk mendaftar atau memilih formasi. Tidak dapat memperbaiki data jika sudah melakukan klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam mengisi data. Namun, apabila ternyata masih terdapat data yang perlu diperbaiki setelah terkirim, maka data tersebut dapat diperbaiki setelah lulus ujian dan akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP. Selama kita belum melakukan klik akhiri pendaftaran di halaman resume, kita masih dapat mengubah pilihan instansi yang dilamar. Namun, jika kita telah klik akhiri pendaftaran, maka tidak dapat melakukan perubahan pilihan instansi yang dilamar. Nah, itu dia pertanyaan umum mengenai perbaikan data. Kita akan bahas ke bagian 4, yaitu pencetakan kartu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman CPNS, selamat datang di channel teman CPNS. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem seleksi CPNS bagian keempat dan bagian kelima, yaitu pencetakan kartu CPNS dan dokumen CPNS. Yuk, simak videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Lakukan clear history, bersihkan riwayat pelacakan, cache cookies, kemudian refresh browser Anda.
Silahkan login ke halaman https://sscn.bkn.go.id dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan password yang telah Anda buat. Lalu tekan tombol cetak kartu informasi akun. Sama seperti sebelumnya, kita login ke halaman sscn.bkn.go.id dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan password yang telah Anda buat, lalu tekan tombol cetak kartu pendaftaran. Nah, itu dia pertanyaan umum mengenai pencetakan kartu. Yang selanjutnya, kita akan membahas bagian kelima, yaitu pertanyaan umum mengenai dokumen CPNS. Pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCN. Apabila melebihi dari batas ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda unggah akan ditolak oleh sistem. Silakan refresh halaman dan pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi SSCN. Berikut ini merupakan daftar dokumen yang mesti diunggah. Bersihkan riwayat pelacakan, cache cookies, dan gunakan koneksi internet yang stabil. Space bandwidth yang cukup sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala. Berkas fisik atau seleksi admin tergantung pada kebutuhan masing-masing instansi. Untuk itu, perhatikan pengumuman dari masing-masing instansi. Dokumen yang sudah diunggah masih dapat diganti selama Anda belum melakukan klik akhiri pendaftaran. Nah, itu dia pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dokumen dan pencetakan kartu CPNS. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan bagian ke-6 dan ke-7, yaitu tentang koneksi dan login CPNS. Jadi, jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman CPNS, selamat datang di channel teman CPNS. Di video kali ini, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem seleksi CPNS bagian ke-6 dan bagian ke-7, yaitu tentang koneksi dan login CPNS. Yuk, simak videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Pastikan koneksi internet Anda dalam kondisi stabil dan layanan internet yang digunakan mempunyai cukup bandwidth, serta browser yang digunakan adalah yang terbaru. Pastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi yang stabil. Refresh ulang browser yang digunakan, lalu login kembali jika diperlukan, lalu ulangi proses pendaftaran. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait login. Silahkan akses halaman helpdesk SSCN di helpdesk.bkn.go.id/sscn, kemudian pilih menu reset password akun SSCN dan lengkapi form isian yang tersedia. Silahkan akses halaman helpdesk SSCN di helpdesk.bkn.go.id/sscn, kemudian pilih menu lupa jawaban pengamanan 1 dan lengkapi form isian yang tersedia. Silahkan akses halaman helpdesk SSCN di helpdesk.bkn.go.id/sscn, kemudian pilih menu lupa jawaban pengamanan 2 dan lengkapi form isian yang tersedia. Nah, itu dia jawaban terhadap pertanyaan koneksi dan login saat pendaftaran CPNS. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan bagian ke-8, yaitu tentang aduan CPNS. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman CPNS, selamat datang di channel teman CPNS. Di video kali ini, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan terkait CPNS bagian ke-8.
yaitu tentang aduan CPNS. Yuk simak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan guru yang dilamar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB. Diperbolehkan, akan tetapi Anda tidak diperbolehkan mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil pada periode selanjutnya. Silakan akses halaman Helpdesk SSCN di https:/helpdesk.bkn.go.id/sscn pada menu cek status pengaduan, kemudian masukkan kembali nomor tiket Anda. Silakan akses halaman SSCN di sscn.bkn.go.id, kemudian pilih menu layanan informasi lalu kontak instansi. Pendaftaran CPNS ini tidak dikenakan biaya. Segera laporkan kepada Panselnas BKN atau pihak berwajib apabila Anda menemukan pihak yang mengaku dapat meloloskan seleksi CPNS. Nah, itu dia jawaban terhadap pertanyaan mengenai aduan saat pendaftaran CPNS. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan bagian terakhir, yaitu tentang pelamaran kategori P1 atau TL. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman CPNS, selamat datang di channel Teman CPNS. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan terkait CPNS bagian 9, yaitu pelamar kategori P1 atau TL. Bagian ke-9 ini merupakan bagian terakhir dari sesi pertanyaan. Jadi, simak videonya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Pelamar dari kategori P1 atau TL adalah pelamar seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade berdasarkan Permenpan RB nomor 37 tahun 2018. Tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2018, serta masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar dan dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir. Anda tidak diharuskan melakukan pengecekan di Helpdesk SSCN, karena sistem SSCN BKN akan menampilkan data pelamar P1 atau TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 kali formasi jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018 saat Anda login ke akun pendaftaran Anda. Silahkan akses halaman Helpdesk SSCN di helpdesk.bkn.go.id/sscn pada menu cek status P1 atau TL. Lalu, masukkan nomor induk kependudukan dan nomor pelamar seleksi CPNS 2018. Pelamar dari P1 atau TL wajib mendaftar di SSCN dengan menggunakan nomor induk kependudukan yang sama pada saat pendaftaran seleksi CPNS tahun 2018. Pelamar dari P1 atau TL wajib melakukan pendaftaran atau pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila Anda tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka dapat digugurkan. Anda diperbolehkan untuk melamar ke formasi, jabatan, dan instansi yang berbeda sepanjang pendidikan yang digunakan sama dengan SSCN tahun kemarin. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila
Yang pertama, nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya. Yang kedua, kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018. Pelamar dari P1 atau TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD tahun 2019 pada sistem SSCN. Yang pertama, bagi pelamar P1 atau TL yang memilih untuk mengikuti SKD tahun 2019, kemudian tidak hadir mengikuti seleksi SKD, maka pelamar P1 atau TL dinyatakan gugur. Bagi pelamar P1 atau TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2018. Apabila nilai SKD tahun 2019 yang diperoleh oleh pelamar memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD tahun 2019, untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dengan nilai SKD tahun 2019. Nilai SKD pelamar P1 atau TL akan diperingkat dengan nilai SKD dari pelamar seleksi CPNS tahun 2019 lainnya, yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi. Itu dia jawaban mengenai pertanyaan pelamar kategori P1 atau TL. Untuk teman CPNS yang akan mendaftar CPNS tahun ini, tetap semangat dan terus pantengin channel kita, karena kita akan terus menyajikan info-info terbaru seputar CPNS, BUMN, dan yang lainnya. Kamu juga bisa cek informasinya di Instagram kita @teman_CPNS. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.